Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saya Apriani Stagete SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nomor induk mahasiswa 233191118 LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individual yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Vanayama. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Oh iya, selamat siang. Silakan masuk. Oke, silakan. Iya kan? Iya. Gimana kabarnya Lia? Puji Tuhan sehat. Sehat. Jadi sendiri aja di sini. Ini sendiri. Ada teman tadi? Tadi ada tapi dari luar. Udah duluan. Terus kesini tadi udah pamit sama orang tua? Udah tadi sudah buat sekolah. Oh. Nah nanti kan takutnya orang tua mencari-cari, apalagi kan mana gadis ya. Jadi perlu pemberitahuan supaya tidak ada nanti kesalahpahaman ya. Nah baik, kira-kira Lia kesini ada apa ya? Mau konsultasi sama ibu karena beberapa hari ini saya kurang minat belajar. Oh, berarti si Lia punya masalah tentang minat belajar ya. Jadi Lia, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, jadi kita awali dengan doa ya, supaya nanti apa yang kita bicarakan, apa yang kita selesaikan bisa berjalan dengan baik. Kira-kira begitu ya. Nah baik, sekarang kita mulai doa, dan doa bisakah Lia pimpin kita? Silakan. Kembali kami ucap syukur kepada Tuhan atas berkatnya kepada kami. Kami dapat melaksanakan kegiatan kami ini. Kami mohon Engkau selalu menjaga dari awal tengah hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih doa yang sudah disampaikan oleh Lia. Nah baik Lia, terima kasih sudah datang atau sudah hadir dalam kegiatan bimbingan dan konselingnya. Nah, jadi sebelum kita sampai atau kita jelaskan apa tujuan kegiatan kita ini, dan terlebih dahulu ditanyakan apakah Lia sudah pernah melakukan kegiatan konseling individual? Belum pernah. Berarti baru kali ini ya? Oh begitu. Nah jadi kalau begitu Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Dan bimbingan dan konseling itu adalah memecahkan masalah klien yang sedang dihadapi oleh klien dari masalah itu, dan konselor akan membantu untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dialami oleh ananda tersebut ya. Nah dari kegiatan kita ini juga ada yang namanya asas ya. Jadi asas itu salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nah asas kerahasiaan di sini adalah di mana Lia akan menyampaikan setiap masalah yang sedang dihadapi, dan Ibu akan memendam semua apa yang menjadi permasalahan dia tanpa dibongkar atau diketahui oleh siapapun. Sampai di sini paham? Nah, dan yang kedua ada juga yang namanya asas keterbukaan. Nah, di sini diharapkan nanti Lia menyampaikan setiap masalah yang sedang dihadapi dengan terbuka tanpa ditutup-tutupi. Karena kalau Lia nanti menyampaikan secara tidak terbuka, maka kita tidak akan tahu apa solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh Lia. Sampai di sini paham? Nah, dan yang ketiga ada juga yang namanya asas kesukarelaan. Nah, diharapkan di sini bahwa Lia datang ke sini benar dan secara ikhlas tanpa paksaan dari Lia sendiri atau dari siapapun ya. Artinya ikhlas untuk datang dan mau untuk mengikuti kegiatan konseling individual ini. Sampai di sini paham? Nah baik, apakah Lia sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling individual ini? Siap. Nah baik, kegiatan kita ini akan berjalan dalam beberapa waktu ke depan.
dan langkah-langkah yang akan kita tempuh dari kegiatan kita ini, mulai dari awal, pertengahan, dan hingga nanti kita mengakhirinya. Dan sekarang kita masuk pada kegiatan inti, yaitu ibu akan memberikan kesempatan atau menanyakan apa yang menjadi masalah yang sedang dihadapi oleh Ananda Lia. Jadi sekarang silakan Lia, sampaikan apa yang menjadi keluhanmu, sampaikan apa yang menjadi masalahmu. Puji Tuhan nanti kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Kira-kira sampai di situ bisa dipahami? Nah, baik, sekarang ibu akan mendengarkan semua apa yang menjadi cerita Lia yang ingin Lia sampaikan sama ibu pada saat ini. Silakan Lia. Jadi kedatangan saya ke sini mau konsultasi kepada ibu tentang minat belajar saya. Karena untuk beberapa bulan atau minggu ini saya kurang mau belajar, dan terlebih saya sudah kelas 9 SMP dan sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah. Jadi saya bertemu ibu cuma mau bertanya bagaimana supaya minat belajar saya itu kembali seperti awal saya sekolah di SMP, seperti di kelas 7 dan 8. Karena untuk kelas 9 ini mungkin banyak beban karena sudah menjelang dewasa dan banyak yang perlu dipersiapkan, terlebih karena mau ke jenjang lebih tinggi, dan satu-satunya yang jadi pergumulan saya adalah nilai saya yang kadang drop, dan kadang-kadang juga dari dulu karena sering menekan saya ketika ada kesalahan yang tidak sengaja diperbuat, dan bahkan teman-teman yang suka mengolok-olok saya karena dari kesalahan kecil. Oh, gitu. Berarti Lia ini punya masalah mengenai minat belajar yang semakin menurun ya. Nah, memangnya selama ini Lia bagaimana dalam kelas, misalnya ketika Bapak Ibu guru menyampaikan pembelajaran, apakah Lia merasa senang atau memang merasa terganggu sehingga turunnya minat belajar Lia? Sebenarnya bukan dari Bapak Ibu guru, tapi mungkin karena dari dulu ada pemimpin dari sekolah ini belum terganti, jadi banyak guru-guru yang tidak mau menjalankan kewajibannya seperti itu. Jadi saya sendiri juga malas, saya capek-capek ke sekolah, bangun pagi-pagi, tapi hasilnya juga mereka tidak datang, kan membuat saya kecewa. Itu yang salah satu membuat saya kurang semangat untuk belajar. Dan untuk teman-teman, kadang-kadang kan mereka usil kepada saya, dan saya orangnya cepat emosi, dan kadang saya teriak, tiba-tiba guru datang, itu tiba-tiba menjadi kesalahan saya, karena saya cuma terganggu dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. Berarti ada beberapa faktor yang mengganggu pikiran si Lia ya, sehingga dia itu tidak ada minatnya. Tadi Ibu sempat mendengarkan cerita Lia tentang pergantian kepala sekolah. Memangnya kadang sekolah dulu waktu belum ada pergantian dari dulu apa? Mungkin bisa dibilang kurang dan bahkan tidak aktif Belajarnya. Mungkin ada beberapa bapak ibu guru yang tetap datang untuk hadir sekolah ini, namun dari teman-teman sekolah saja tidak mau belajar karena seperti biasa dari dulu. Jadi keadaan sekolah ini ya begitulah, tidak berjalan, bahkan pelajaran yang harus kami terima itu sudah terlambat semua. Jadi kami sebagai kelas 9 harus mendapatkan apa yang harus kami pelajari. Tapi untuk saat ini kami sangat kekurangan pelajaran, dan bersyukur kepala sekolah diganti dan sudah mulai aktif, bahkan lebih aktif dari sebelumnya. Berarti Lia dengan keadaan yang sekarang berbeda dari kemarin ya, dengan pergantian yang kepala sekolah lama dan sudah agak berbeda lumayan. Berarti dari kemarin itu memang tidak ada motivasi Lia untuk belajar? Tidak ada, karena dari teman-teman juga sering saya usir kepada saya, dan mungkin saya emosi. Dari situ saya kurang belajar dan bahkan tidak mau belajar karena percuma, nggak bakalan masuk juga di otak karena sering diganggu. Iya. Terus apa yang membuat Ananda itu sehingga tidak ada minat untuk belajar? Yang membuat saya kan beberapa faktor ya, dari sekolah dan kadang juga dari rumah saat saya sedang jam belajar, dan disitulah orang tua saya mungkin karena saya cuma sendiri di rumah, jadi bila saya harus disuruh-suruh. Jadi orang tua saya kadang-kadang kalau saya sedang belajar
mereka memanggil, dan di situ saya emosi. Sudah mulai emosi. Saya tidak suka diganggu saat sedang belajar, karena percuma saya belajar nantinya juga akan lupa kalau diganggu. Jadi waktu dia itu sedang belajar tiba-tiba disuruh begitu ya. Tapi apakah orang tua tahu kalau dia sedang belajar? Mereka tahu, dan kadang juga mereka sesali karena sudah terlanjur. Tapi saya juga kadang-kadang mengerti karena tinggal saya sendiri, anak dari rumah, terlebih kakak-kakak saya sudah merantau dan keluar dari desa ini. Berarti dalam keluarga ada berapa bersaudara? Ada 3 bersaudara, saya Anak terakhir ya. Berarti ada kakak, ada abang juga ya. Abang, kakak kemana? mereka semua di Bandung. Kakak sudah berkeluarga dan abang Masih belum ya. Berarti orang tua ibu ya yang di Bandung. Ya. Ada apa dengan ibu di Bandung? Karena kakak sedang dalam keadaan mengandung, jadi membantu untuk persalinan ke depan keluarga. Karena yang namanya juga orang hamil, jadi banyak persiapan. Jadi kalau orang abang kakak yang ada di sini siapa? Abang atau kakak? Enggak ada sama sekali. Tinggal ayah dan nenek. Berarti pada saat si Lia itu sedang belajar terus dipanggil, jadi itulah yang memicu Lia sehingga tidak mau lagi belajar. Oh, seperti itu ya. Jadi apakah ayah itu mendukung prestasi Lia? Sangat mendukung, Walaupun dalam keadaan seperti itu tinggal saya juga seorang di rumah, tidak mungkin disuruh orang yang ya. Jadi menjadi kemenut, apakah yang Lia lakukan itu ketika Lia disuruh untuk membeli sesuatu terganggu, terus Lia benci sama orang tua? tidak, tapi karena namanya juga sedang emosi, jadi kadang saya mendumel-dumel sendiri di situ, dan kami ayah juga sabar saja karena dia juga suka mengerti keadaan saya yang sedang belajar. Jadi setelah disuruh tadi Lia balik, lalu dia teruskan belajarnya? Diteruskan, tapi kadang kalau sudah terganggu sudah tidak mau belajar. Tidak mau belajar lagi ya, berarti tidak ada lagi konsentrasi dia ya. Nah kalau di sekolah seperti apa? Bagaimana sih Lia? Kalau di sekolah memang saya punya niat belajar. Saya bangun pagi-pagi hanya tidur. Tapi kadang dari teman-teman sendiri yang menghasut saya untuk bergabung untuk menciptakan keributan. Apalagi kalau kosong, terlebih dulu sebelum ada pergantian sekolah lebih dominan jam kosong daripada Arti sekarang si Lia sudah bisa membedakannya. Artinya yang dulu Lia kurang ada minat belajar, sekarang sudah ada pergantian, jadi motivasi dia juga untuk semakin belajar ya. Jadi kira-kira si Lia itu nilainya bagus kan? Bagus-bagus lah ya. Dari SD sampai kelas 8 memang bagus-bagus. Untuk kelas 9 ini juga masih bagus, tapi kadang juga saya untuk nilai-nilai mata pelajaran tertentu saya kurang di situ, karena memang dari tugas-tugasnya kadang saya tidak mengerti dan malas untuk bertanya pada waktu itu. Berarti tidak pernah bertanya sama guru ketika kamu terkendala, tidak tahu, nah kamu tidak bisa memberanikan diri untuk bertanya sama guru. Pernah kamu bertanya sama guru? Pernah bertanya, dan bukannya diberi solusi, tapi malah saya dihujat oleh teman-teman karena untuk beberapa kata kalau ada yang salah malah ditertawakan. Dari situ saya tidak berani lagi untuk bertanya karena malu ketika ada kesalahan. Berarti di samping Lia itu teman ada yang akrab dengan dia? Dari 2 meja ke depan semuanya teman-teman akrab, bahkan sering-sering bersama kalau di luar sekolah. Terus di antara teman-teman Lia itu ada yang membuat Lia juga merasa senang, termotivasi dalam belajarnya, atau semua rata-rata tidak ada yang memberi motivasi sama Lia sehingga dia semakin drop untuk berminat dalam belajar? Ada yang membuat saya bermotivasi untuk 4 dan 5 orang, ada yang belajar bersama saya untuk beberapa. Kalau ada pertanyaan dari guru kami kerjakan bersama. Tapi terkadang kalau bersama-sama juga menciptakan keributan. Itu dia. Jadi saya juga ikut-ikutan ya. Teman Lia itu laki perempuan, yang mana yang lebih dominan? Lia itu berteman perempuan, laki enggak? laki juga terkadang, tapi lebih jaga jarak.
lebih menjaga jarak ya. Nah, baik dari masalah yang sedang dihadapi yaitu Ibu mengerti sekali kenapa Lia bisa minat belajarnya semakin turun. Ternyata ada beberapa faktor yang terjadi sehingga turunnya minat belajar siswa. Yang pertama tadi faktor dalam keluarga yang kurang mendukung ya kan. Tadi katanya ayah terkadang sedang konsentrasi belajar disuruh lagi sama sehingga balik-balik tidak mau lagi belajar. Nah itu juga adalah salah satu faktor yang membuat dia itu kurang minat belajar ya, seperti itu kan. Dan yang kedua tadi faktornya juga Ibu dengarkan dari teman-teman yang memang tidak mendukung dia dalam menghadapi pembelajaran. Misalnya ketika ada tugas, ketika ada latihan-latihan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, terkadang konsentrasi Lia terganggu akibat dari pada diganggu-ganggu. Yang sebenarnya Lia itu mau belajar ya kan, tapi karena teman-temannya yang tidak mendukung sehingga Lia jadinya turun untuk ada minat belajarnya. Dan yang ketiga tadi faktor apa tadi yang satu itu? Faktor guru-gurunya yang terkadang ada les kosong ya kan. Nah terkadang yang aturannya Lia mau belajar, tapi karena situasi dan kondisi maka Lia jadi kurang bersemangat untuk belajar. Nah dari masalah yang Ibu dengarkan tadi tentang kondisi Lia yang semakin minat belajarnya menurunnya, jadi ada beberapa faktor Ibu sudah mendengarkan. Nah jadi ada tadi yang Ibu petik dari masalah Lia itu yang dimana Lia kurang minat belajar karena guru-gurunya yang tidak aktif karena pergantian karena belum ada pergantian kepala sekolah. Nah jadi sebenarnya itu adalah pemikiran yang irasional. Apa itu irasional? Kurang paham. Jadi irasional itu adalah pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran yang tidak masuk akal. Nah seperti yang dia katakan tadi, sebenarnya itu bukanlah menjadi sesuatu yang membuat dia itu semakin turun dalam belajarnya. Nah apa salahnya kalau seandainya guru-gurunya tidak ada, tentu tidak harus mengharapkan kapan gurunya datang. Nah silakan kamu belajar sendiri, mandiri, tanpa harus disuruh-suruh. Coba kamu misalnya berlama-lama gurunya tidak pernah datang-datang, lalu berimbas sama kamu karena aturannya kamu mau belajar, tapi karena memikirkan itu, karena pikiranmu negatif, makanya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu turunnya minat belajar Lia. Nah, jadi kalau kamu termenung dalam masalah seperti itu, bisa-bisa nanti yang nilai Lia itu bagus menjadi tidak bagus. Nah, kemudian ada lagi tadi faktor tentang teman-temanmu yang tidak antusias dengan keinginanmu, yang aturannya kamu mau belajar tapi teman-temanmu mengganggu terus. Nah itu juga harusnya bisa kamu antisipasi hal itu. Nah ketika mereka mengganggu kamu, kamu juga bisa memanggil Bapak Ibu guru. Ya kalau misal terganggu kamu dalam belajarnya tuh, tapi jangan mulai dari kamu dulu ya. Jangan mulai dari kamu dulu ya. Mungkin dari kamu tidak mau belajar sehingga kamu bilang teman-temanmu yang tidak antusias dengan kamu, padahal berawal dari kamu yang tidak mau. Nah itu juga adalah pikiran yang negatif atau tidak masuk akal. Ketika mereka mengganggu kamu, ya udah jangan tanggapi, jangan bilang ya udah seperti apa yang kamu bilang tadi. Lalu kalau mereka mengganggu kamu, ya udah tiba-tiba kamu menjadi senang dengan mereka. Kamu tinggalkan tugas-tugas kamu yang sudah kamu kerjakan sebelumnya. Nah itu masalah juga. Jadi hal seperti itu jangan dimasukin di dalam pikirannya ya. Kalau boleh hal-hal seperti itu, kalau seandainya temanmu yang tidak mau ya kamu belajar, karena mereka itu tidak mau kamu belajar ya kan, makanya mereka mengganggu si Lia karena mereka tidak mau kalau kamu pintar, kalau kamu sukses. Nah bagaimana cara kamu supaya kamu terhindar dari hal-hal seperti itu? Ketika mereka mengganggu kamu, ya motivasilah mereka, jangan, saya mau belajar. Nah kalau boleh, kamu suruh mereka untuk belajar seperti kamu. Dan katakan sama mereka bahwa sebentar lagi kita mau naik kelas. Jadi
nanti kita mau jadi apa kalau tidak ada ilmu yang kita dapatkan, ya. Kira-kira seperti itu dia dari masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi jangan melulu kamu berperasaan yang tidak baik. Jadi lakukan apa yang memang membuat kamu senang, yang memang membuat kamu ada niat. Nah, ketika ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, nah jangan malu-malu untuk bertanya, silakan bertanya. Salah benar itu tidak jadi masalah. Justru ketika kamu mencoba, jadi itulah yang membuat kamu nanti termotivasi untuk terus dan terus mau belajar. Nah, sehingga minat belajar yang turun tadi akan meningkat lagi semangatnya yang berarti-arti. Nah, sampai di sini bisa paham? Nah, nah, kemudian tadi Ibu juga mendengarkan faktor menurunnya minat kamu belajar. Salah satunya tadi dalam keluarga kamu. Ketika kamu sedang belajar, tiba-tiba orang tua kemana. Nah, dari situ kamu drop-kan, mengatakan bahwa iya apa saja orang tua saya ini. Kenapa tidak ada kerjasama yang baik dengan saya? Kira-kira begitu kan? Nah, itu adalah ubah caramu itu. Jadi jangan sampai hal itu bisa membuat kamu semakin drop, ya. Mungkin ada tujuan lain. Dan kalau boleh, kalau memang seandainya kamu sedang belajar, ada tugas yang memang harus dikerjakan dan mau diserahkan besok, dan katakan jujur sama orang tua bahwasanya tunggu dulu Pak, saya itu sedang mengerjakan tugas saya, nantilah Pak, ya. Jadi dari situ nggak mungkinlah orang tua juga memaksakan, pasti dia tahu juga kondisi. Dan sampaikan apa yang menjadi pendapatmu, bilang dan katakan sama orang tua bahwasanya Pak, jangan dulu diganggu, besok saya ada ulangan. Pak, jangan dulu disuruh, besok saya ada tugas. Jadi dengan keterbukaan kamu, pasti orang tua akan tahu apa yang sedang Anda alami. Jadi jangan terus beranggapan bahwa saya benci sama orang tua karena terlalu mengengkang saya sehingga saya tidak ada niat belajar. Aturannya saya punya niat belajar tapi diganggu. Nah, ubah cara berpikir. Jangan terlalu memikirkan bahwasanya orang tua yang salah di situ, ya. Jangan sampai di dalam hati kamu mengatakan bahwa orang tua lah yang salah dari situ. Jadi saya sudahlah tidak mau lagi belajar karena diganggu terus. Nah, jadi seperti itu jangan dihindari pikiran-pikiran seperti itu. Kan sampai di sini. Nah, jadi masalah yang dia sampaikan tadi tentu mulai dari sekarang anggap bahwa itu adalah merupakan pengalaman buat kamu bahwasanya tidak akan terulang lagi. Dan mulai sekarang kamu akan mengubah mindset kamu itu, mengubah pikiran kamu itu ke hal-hal yang positif. Jadi anggap bahwasanya Lia ini bisa. Nah, Lia ini tidak mau lagi ketika tidak ada bapak ibu guru. Nah, saya berprasangka dulu bahwasanya sekolah ini bobrok, jangan. Nah, justru bukan gurunya nanti yang membuat kamu bisa berhasil, juga dari diri kamu sendiri. Ketika kamu mengatakan bahwasanya tanpa guru pun saya bisa belajar, saya mau mandiri. Nah, dari situ akan terciptakan hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang positif yang akan muncul di dalam hati dan pikiran sendiri. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang negatif itu hilangkan dalam pikiranmu, dari hatimu, sehingga kamu akan merasakan hal-hal yang baru, pengalaman yang baru, dan kekuatan yang baru, dan semangat yang berapi-api. Ya, seperti itu. Saya seperti itu. Nah, baik, mungkin Silia lagi kering. Nggak apa-apa, bingung. Oh, sih. Iya, sih. Nah, sudah bisa kita lanjut. Nah, terus dalam kelas itu ada berapa banyak jumlahnya dalam kelas? Sebenarnya 28 orang, tapi satu dari teman kami ada yang berhenti dan tidak mau. Seperti itu. Jadi Lia, sebenarnya Ibu lihat ya dari setiap pembicaraan kamu dan dari begitu juga kalau yang saya dengar dari guru-guru kamu bahwasanya sebenarnya Lia ini pintar, benar kan? Dulu waktu kelas 1 kamu dapat juara juga kan? Selama saya sekolah saya nggak pernah turun seperti di bawah 10 besar, selalu dapat yang 10 besar. Tapi untuk kali ini banyak sekali tugas-tugas saya yang memang saya kerjakan tapi nilainya tidak sesuai dengan saya.
dalam kelas itu ada juga yang pintar begitu, ada ya. Jadi harusnya sih Lia dalam hal ini, ketika Lia itu mau ya, supaya Lia itu tetap semangatnya berapi-api seperti kemarin-kemarin, jadi berbaulah dengan teman yang memang bisa membuat kamu semakin berubah ke hal yang baik. Jangan berteman dengan yang membuat kamu semakin drop belajarnya. Bukan berarti Lia ini memilih, bukan berarti ibu mengajak Lia supaya Lia itu tidak mau berteman dengan siapapun ya. Tapi di sini ya, dalam pribadi Lia itu yang memang Lia itu harus perbaiki ya. Jadi mulai dari sekarang Lia harus bisa memilih teman yang memang bisa membuat kamu lebih semangat lagi belajarnya, termotivasi lagi belajarnya, begitu ya. Nah, ada banyak kok seperti itu juga. Nah, akibat-akibat keributan dalam kelas, akibat-akibat lebih mementingkan bermain-main, nah sehingga pembelajaran itu tertinggal. Nah, tertinggal jadinya tidak mau lagi belajar. Nah, tertinggal tidak mau lagi melakukan hal yang memang membuat diri kamu sebenarnya itu yang kamu mau. Kan yang Lia mau itu dari kemarin, Lia, ibu dengar tadi ceritamu bahwa dulu kamu anak yang berprestasi. Nah, sekarang karena faktor-faktor yang mempengaruhi itu sehingga Lia itu semakin down. Nah, itu apa? Bukan dari orang lain, bukan dari siapa-siapa, tapi karena kamu sendiri yang memunculkan itu. Coba kalau seandainya kamu mengatakan atau kamu mengambil sikap bahwa mulai dari sekarang saya mau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Kalau misalnya bapak saya menyuruh saya lagi seperti ini, saya anggap memang bukan berarti dia tidak mendukung sekolah saya karena alasannya. Jadi kamu juga harus disiplin dalam hal belajar. Misalnya kalau di rumah jam berapa kamu mau belajar, misalnya kamu sudah memasak misalnya ya, karena kamu anak sendiri di rumah kan. Nah, jam berapa kamu mau masak, terus kamu kira-kira jam berapa kamu mau belajar, nah kira-kira jam berapa selesai. Nah, setelah itu kamu akan membereskan semua peralatan sekolah sehingga besoknya nah tidak ada lagi kendala. Nah, mungkin ketika orang tua itu menyuruh kamu ya untuk mengambil sesuatu karena memang pekerjaan di rumah mungkin belum beres juga ya, benar begitu. Kadang sudah beres tapi karena beberapa alat ternak jadi beternak terlama cara kecil dan bikin capek juga ya. Tapi di situ Silia tidak pernah menyalahkan bapak, tidak pernah. Tapi emosi ya, bebas emosinya itu nggak boleh emosi di situ. Nanti pikiranmu semakin kacau. Ya, nggak perlu emosi di situ. Anggap aja berarti saya ini anak kebanggaan ya. Nah, saya ini bisa melakukan sesuatu apapun karena tinggal sendiri kamu di rumah, kamu dan bapak, mama udah walaupun tidak lama di sana ya. Tapi mulai dari situ kamu akan belajar lebih dewasa, lebih bijak. Oh, kira-kira kalau tidak ada orang mama di sini, saya bisa mandiri gitu ya. Saya bisa menghandle semua pekerjaan yang ada di rumah. Saya bisa menciptakan sesuatu yang menyenangkan hati orang tua. Buatlah sesuatu yang menyenangkan hati orang tua. Dan satu-satunya tadi pelajaran kamu itu, ya, jangan disia-siakan. Kamu udah kelas 3 loh. Nah, kalau udah kelas 3, berarti mulai dari sekarang sudah ada pemikiran ke arah yang lebih tinggi. Karena sebentar lagi kamu akan SMA. Jadi mulai dari sekarang kamu harus pupuk belajar kamu. Nah, ketika kamu ketinggalan pembelajaran, apa nanti yang kamu dapatkan ketika kamu udah mau SMA? Ya kan? Nah, jadi mulai dari sekarang ya, kalau memang ada teman-teman kamu yang mau mengganggu terus-menerus sehingga konsentrasi kamu dalam belajar mengurang, jangan dipikirkan itu ya. Nah, dulu ada pengalaman juga, dulu ada guru ibu yang mengatakan di situ kurang konsentrasi kita ketika kita mau belajar, datanglah teman-teman untuk mengganggu, ya kan? Nah, jadi bagaimana kita di situ? Nah, apakah kita mau juga membalas apa yang mereka lakukan atau kita mau diam saja mau konsentrasi? Nah, kata ibu guru itu, jangan pedulikan apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ganggu, ya, supaya konsentrasi kamu itu hilang, jangan dipedulikan.
fokus dulu di dalam belajar. Fokus apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Karena kalau kamu tidak fokus nanti, maka semua materi yang disampaikan itu hilang, ya kan? Nah, apalagi kalau seandainya mata pelajaran matematika. Mata pelajaran apa yang kamu suka? IPS terkait IPA sama SDW kan masuk beberapa bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris ya. Berarti bahasa Indonesia enggak? Kadang suka tapi karena bapak guru yang mengajar bukan jurusan jadi agak kurang jelas kalau menjelaskan. Ya, walaupun memang bisa menjelaskan tapi yang namanya bukan jurusan kan tidak semuanya bisa diambil, tidak semuanya dia bisa menjelaskan. Nah, berarti dari mata pelajaran yang dia suka itu mulai dari sana pupuk itu, ya. Jangan sepelekan itu, jangan main-main dengan hal itu ya. Kalau misalnya bapak guru yang mengasuh bahasa IPS, bahasa Inggris apalagi ya, bahasa Inggris itu si dia juga suka ya bahasa Inggris ya. Suka karena memang nggak pernah telat kalau Nggak pernah telat ya. pengumpulan tugas apalagi kalau saya nggak waktu juga ketinggalan. Berarti sudah ada dasar-dasar sama dia ya. Jadi pupuklah itu ya. Ketika ada les kosong, jangan main-main juga ya. Udah terpengaruh sama teman-teman yang lain. Aku juga mau bermain-main nih. Nah, sehingga ketinggalanlah pelajaran yang kamu inginkan itu tadi. Nah, pelajaran yang kamu suka itu silakan kamu pupuk mulai dari sekarang. Itu yang kamu pelajari dari sekarang. Ya, biar nanti ketika kamu udah ke SMA, nah kamu sudah ada modal ya, sudah ada modal dalam segi pengetahuan. Bahwasanya kamu sudah mantap dalam jurusan ini. Karena nanti kalau SMA sudah ada pemilihan jurusan. Jadi bukan berarti karena hanya itu yang kamu inginkan lalu pelajaran yang lain kamu tinggalkan. Enggak, itu juga sangat berguna ya. Semua mata pelajaran harus kita senangi, karena dari senangnya kita nanti maka ada banyak ilmu yang akan dia dapatkan di sana. Iya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dari masalah yang Lia rasakan tadi jangan menjadi penghalang untuk belajar kamu ya. Jangan menjadi kemunduran dalam belajar kamu hanya gara-gara masalah yang sedang kamu hadapi. Itu masih masalah yang sedikit, nggak berat-berat itu. Jadi sudah kamu jadikan merupakan suatu beban. Nah, jadi masalah kamu itu jangan sampai menjadi kemunduran kamu dalam belajar ya. Tadi kamu mengatakan bahwasanya waktu SD, SMP kelas 1 kamu sering berprestasi. Nah sekarang kamu nggak lagi karena berbagai faktor. Nah jangan kamu jadikan menjadi semangatmu kurang hanya gara-gara masalah yang sepele seperti tadi ya. Nah jadi katakan aja pada dirimu bahwasanya itu adalah masalah yang bisa saya hadapi nantinya. Daripada saya ketinggalan, nah lebih baik saya cut aja dengan masalah itu. Bukan berarti kamu juga menyepelekannya. Nah, tetapi demi apa yang ingin kamu dapatkan, demi apa yang ingin kamu inginkan, cita-cita apa yang sedang kamu dambakan itu, nah hilangkan semua beban-beban itu, ya. Hilangkan semua beban itu sehingga tidaklah menjadi kemunduran kamu di dalam belajar. Dengan cara apa Lia menyelesaikan masalah itu? Yaitu dengan cara dia harus menghadapi, ya. Dengan cara dia harus benar-benar bisa menghadapi permasalahan yang sedang dia hadapi, ya. Dengan menyelesaikannya, jangan memendam-mendam, selesaikan dengan semangat ya, sehingga apa yang dia inginkan itu ya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Di sini sudah paham? Nah, jadi dari setiap masalah tentu ada solusinya ya. Dari setiap apa yang kita rasakan tentu ada pemecahannya. Jadi si Lia tidak perlu khawatir dalam hal itu, karena setiap masalah bukan hanya Lia yang memiliki masalah seperti itu. Semua orang memiliki masalah seperti itu. Hanya mungkin Lia belum bisa menghadapinya dengan cermat atau belum bisa menghadapinya ya, karena dia masih labil ya, belum tahu caranya bagaimana menyelesaikan. Tapi Ibu harapkan dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik ya. Hadapi
ya, tantang, ya. Ketika kita menghadapi masalah itu, ketika kita menantang masalah itu, dengan sendirinya nanti semua itu akan berbalik ke hal yang sangat baik. Sehingga pulihlah semangat Aulia tadi untuk lebih giat lagi atau adanya minat dalam belajar. Seperti itu ya. Nah, dari masalah lihat tadi, di sini kita akan melihat video tentang ini aja dulu. Nah, Ria, di sini ada yang akan membuat Ria termotivasi ketika kita akan menonton ini, karena ini merupakan sebuah pengalaman yang akan membuat Ria semakin semangat dalam menghadapi masalah yang sedang Ria hadapi ya. Di sini ada masalah tentang pensil yang patah. Ini anggap aja ini pensil ya. Nah, ini kita tonton secara bersama ya. Bubar nunggu orang sekolah ngono. Tapi aku pengen sinau, Mak. Mbah awak dhewe iki lah melarat to, Din. Sing go mame ora ono. Oh iya, coba kamu perhatikan cerita anak ini. Nah, cerita anak ini adalah pensilnya patah. Bisa lihat kan? Ya. Ya. Jadi dia tetap semangat. Nah, dia tidak mau mengalah dalam masalah yang sudah dihadapi. Terus mengalah. Nah, jadi tadi kita sudah melihat bersama dalam video ini anak yang sedang memiliki permasalahan. Masalahnya itu tadi mengenai pensilnya yang sudah patah, ya kan? Nah, pensilnya yang sudah patah tadi, ketika patah, nah dia berpikir bahwasanya sudah tidak ada lagi jalan keluar. Jadi dia menganggap bahwa masalah dia tidak akan terselesaikan. Dia memegang kedua pensilnya itu, lalu dia berpikir, ini adalah masalah yang bagaimana saya bisa menyelesaikannya, ya kan? Nah, kedua pensilnya itu tidak bisa lagi difungsikan. Itu adalah pikirannya. Jadi ketika dia mencoba meraut pensilnya yang sudah patah tadi, kita ibaratkan ini tadi ya, seperti ini tadi di video itu. Nah, ketika pensilnya sudah patah, lalu itu kan merupakan sebuah masalah. Masalahnya apa? Karena sudah patah. Lalu bagaimana lagi dia memfungsikan pensilnya itu? Karena tidak ada mulutnya yang bisa dia gunakan untuk menulis. Seperti itu kan? Lalu mulailah dia berpikir dari masalah yang sedang dihadapi itu. Nah, lalu mulailah dia meraut, ya, meraut, dan jadilah pensil tadi. Pensil tadi bukan lagi satu, tapi pensil tadi menjadi dua. Nah, dua-duanya rupanya bisa digunakan. Nah, seperti itulah masalah dia, dimana yang tadinya kurang ada semangat, tetapi dia harus berpikir bahwasanya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, ya. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya.
Jadi tetap kuat, ya, tetap berpikir yang lebih positif lagi. Jadi katakan bahwa jadikanlah motivasi kamu seperti anak yang sedang memiliki masalah tadi ketika pulpennya sedang patah. Lalu dia berpikir bahwasanya, lalu bagaimana saya bisa menulis sementara pulpen saya sudah patah, ya kan? Nah, jadi dia berakal, dia terus dan terus mau melakukan supaya masalahnya itu bisa terselesaikan. Nah, dengan cara apa tadi dia menyelesaikan masalahnya? Dengan cara merawat. Nah, dengan cara dia meraut kedua-duanya sehingga pulpen tadi menjadi dua. Nah, akhirnya pulpen itu sudah berfungsi dua-duanya, ya. Jadi yang tadinya hanya satu dulunya, ternyata setelah dia memiliki masalah tadi, rupanya dia sudah mencari solusinya, jadilah pulpen tadi menjadi dua. Nah, sekarang pulpennya menjadi dua. Ibaratnya seperti itulah masalah yang sedang dihadapi oleh Lia. Jadi jadikan pedomanmu seperti anak tadi, bahwasanya setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Mulai dari sekarang Lia harus berpikiran yang lebih cermat lagi, bahwasanya saya harus bisa. Saya harus membuat diri saya itu lebih semangat lagi belajar. Saya harus meninggalkan pikiran-pikiran yang tidak masuk akal itu, yang membuat diri saya semakin lemah dalam belajar. Jadi cobalah dulu selesaikan masalah kamu itu melalui cara belajarmu yang berbeda. Baik. Nah, jadi sampai di sini bagaimana perasaan dia ketika ada berbagai macam motivasi yang sudah Ibu sampaikan tadi mengenai minat belajar Lia yang sedang turun. Jadi ketika Ibu memberikan solusi, baik itu solusi melalui tontonan video yang Ibu beritahu tadi, ataupun dari apa yang Ibu sampaikan tadi, dan dari pengalaman-pengalaman yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana perasaan Lia sekarang? Sebelumnya terima kasih sudah mau memberikan motivasi kepada Lia, dan sekarang pikiran dan hati saya lebih tenang setelah mau berkonsultasi kepada Ibu, dan saya harap Ibu tidak keberatan jikalau saya kembali berkonsultasi ke depannya kepada Ibu. Oh, dengan hati yang sangat senang kalau misalnya Lia masih mau lagi berkunjung ke ruangan Ibu dengan pintu terbuka. Justru Ibu juga mau, karena Ibu mau membangun keakraban dengan dia, ya. Jadi jangan pernah malu datang ke Ibu, ya. Nah, Ibu juga berterima kasih karena dia juga mau konseling, dia mau dibimbing, ya, sehingga apa yang disampaikan Ibu ini si dia bisa menerima, dan itu juga merupakan rasa terima kasih saya sama Lia, ya. Nah, jadi tadi kata Lia sudah tenang, ya, sudah mau ingin berubah ketika Ibu mau memotivasi Lia. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya kira-kira apa yang akan dia lakukan sekarang supaya masalah Lia itu bisa terentaskan. Pertama, dari masalah keluarga saya ingin membereskan dulu secara pikiran jernih, mau mau ngomong sama Bapak secara baik-baik untuk mengerti keadaan saya ketika sedang belajar, dan begitu juga kepada guru-guru, mau memberikan pikiran positif bagi diri sendiri bahwa apa yang dilakukan Bapak Ibu guru itu bukan karena disengajakan, dan begitu juga dengan teman-teman karena sering musuhi saya, dan saya akan mencoba untuk menghilangkan pikiran negatif dalam pikiran saya. Berarti mulai dari sekarang dia akan mengubah semua itu, ya. Nah, jadi dia akan merubah semua apa yang pernah terjadi dengan dia, sehingga dia akan meraih kesuksesan. Dia punya cita-cita, kan? Tentu kalau kita punya cita-cita, apa yang harus dia lakukan saat ini? Belajar dan berusaha. Belajar dan berusaha, ya. Dan kemudian selain daripada itu, dia juga harus disiplin dalam belajarnya, ya. Nah, jangan lebih banyak main-main. Jadi kalau seandainya dulu dia lebih banyak main-main, sekarang dengan adanya kegiatan kita ini, sekarang apa yang mau Lia ubah sehingga tidak terjadi seperti itu lagi? Mungkin saya tetap akan bermain handphone, saya tidak mungkin itu karena saya juga membutuhkan
Oke, tidak masalah. Tapi saya akan menggunakan waktu itu untuk hal-hal positif seperti mencoba belajar dari internet, karena di situ juga sudah ada situs terbaru dan bisa membantu pembelajaran saya. Tapi boleh menggunakan HP, namun jangan berlarut dengan HP itu ya, karena itu juga bisa merusak. Tapi bukan merusak, memang itu juga berguna karena di situ juga banyak tugas-tugas. Tapi jangan berlarut-larut dengan main HP, karena itu juga nanti yang membuat kamu semakin tidak ada minat lagi belajar ya. Nah, seperti itu. Jadi dari apa yang Ananda rasakan tadi mengenai kurangnya minat belajar, nah mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini Lia menjadi berubah ya, dan menjadi termotivasi lagi, menjadi mau merubah sikap-sikap yang tidak benar itu dan kembali ke yang pernah dia rasakan, yang dulunya Lia pernah berprestasi, dan Lia mau bangkitkan lagi semangat itu supaya Lia kembali seperti yang kemarin, menjadi berkobar-kobar lagi semangatnya dan berprestasi. Nah, jadi Lia, Ibu juga sangat berterima kasih karena Lia bisa menerima setiap motivasi, nasihat yang disampaikan oleh Ibu tadi, dan terlebih-lebih Lia mau dan senang di konseling. Jadi Ibu lihat, Ibu dengarkan, si Lia merasa senang sekali, dan Ibu juga merasa senang karena antusias daripada Lia mau dikonseling, dan Ibu juga merasa senang karena apa yang ada dalam diri Ibu ini bisa juga tersampaikan lewat Lia. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi sekarang sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, di sini ada juga yang akan Lia kerjakan mengenai AKPD ya. AKPD ini Lia akan centang mana-mana yang memang dia merasa bahwa itu adalah masalah yang dia rasakan ya. Oke, silakan ya. Dan jangan lupa tulis nama ya, nama lengkap, kelas, ya di sini aja nih, di atas ya, silakan. Jadi dia baca dulu mana-mana yang memang sesuai dengan kepribadian dia, dan silakan contohnya. Nah, baik, terima kasih Lia sudah antusias dalam kegiatan konseling individual ini. Ibu sangat berterima kasih, dan ini juga akan menjadi koreksi supaya kedepannya lebih bagus lagi dalam kegiatan mengenai konseling. Baik, tetap semangat ya Lia ya. Nah, tetap rajin belajar. Jangan pernah kendor semangatnya, jangan pernah lalai dalam segala apa yang tugas-tugas yang diberikan oleh kepada dia. Silakan kerjakan dan jangan pernah terpengaruh oleh kawan-kawan. Jadi sebelum kita tutup, hati dia sudah lega? Sudah merasa semangat sekarang? Lebih semangat lagi. Dan tentunya dia bukan semua kekuatan kita, namun kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Jadi mulai dari sekarang Lia, jangan pernah lupa berdoa, bersyukur, karena semua apa yang kita dambakan, harapkan itu berasal daripada Tuhan. Jadi kita nomor satukan Tuhan dalam hidup kita, karena dia adalah nafas hidup kita. Dia yang memberikan segala sesuatunya.
Umpamanya kalau kamu misalnya mau belajar tapi tak pernah mengandalkan Tuhan, tentu juga mustahil tidak akan berhasil. Namun semua itu kita nomor satukan Tuhan. Jadi Pan beri singkat. Nah, baik, demikian saja pertemuan kita pada sore hari ini, dan semoga kedepannya Silvia sudah mulai semangat dan sudah mulai pulih rasa percaya dirinya bahwasanya akan lebih semangat lagi dalam belajarnya. Baik, kalau tadinya kita mengawali dalam doa, maka sebaiknya juga kita akhiri dengan doa. Jadi Ibu harap si Bea lagi yang memimpin kita dalam doa. Jadi silakan Bea pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat ini kami dapat menyelesaikan kegiatan kami pada sore hari ini. Kami mohon pertolongan untuk pertemuan-pertemuan ke depan. Terima kasih Yesus. Amin. Baik, terima kasih, dan kita akhiri pertemuan kita ya. Selamat sore.